Oke, ini Mas, lanjut section kedua gitu. Dari section pertama yang 5 langkah awal yang harus kamu lakukan sebelum kamu curiga bahwa jangan-jangan jumlah lowongan yang terbatas atau panggilan yang terbatas jauh ini, jangan sampai kecurigaan itu langsung lanjut ke tadi gara-gara 5 hal ini belum dilakukan. Aku overview lagi ya, definisikan dulu pekerjaan yang kamu pengen. Kedua, coba lihat dibandingkan dengan tuntutan industri atau pekerjaan mintanya gimana. Setelah itu coba lihat potensi yang kamu punya, khususnya dengan kegiatan kamu sekarang. Temukan waktu efektif yang bisa kamu gunakan setiap harinya tanpa mengganggu kegiatanmu yang lain apa sekarang, yang bisa kamu gunakan untuk melamar kerja dan pengembangan diri setiap harinya, termasuk branding. Setelah itu, jadwal yang ada di sini, kamu eksekusi, rutin dulu terserah. 1 minggu, ada teman-teman yang 1 minggu baru dievaluasi, ada yang 10 hari evaluasi gitu. Untuk dapat data mentahnya, apa yang sudah kamu lakukan kayak 10 hari ke belakang, 1 minggu ke belakang gitu. Baru yang akhirnya adalah evaluasi performa yang kamu lakukan. Khususnya soal loker, udah berapa banyak yang kamu lakukan selama 1 minggu ke belakang. Berapa, terserah mau melihat dari sisi berapa yang respon, berapa yang enggak, atau dari sekian banyak, kamu apply-nya pakai platform apa aja, mana yang lanjut, mana yang ditolak, mana yang belum ada kabar, dan apa yang akan kamu lakukan. Lakukan itu dulu, gitu, untuk mengoptimalkan tadi. Kita nggak tahu kamu dapat kerja gara-gara melamar atau ditawari. Ini aktif melamar kerja, ini aktif branding. Kayak gitu, oke? Ada respon nggak atau ada pertanyaan lagi nggak yang bisa kita diskusikan? Menarik ya ini pertanyaannya. Itu Pak, Hmm, mengenai tahap yang nomor satu tadi, kan hmm, kita harus menentukan hmm, mungkin kita mau kerja sesuai jurusan kita atau mungkin kita akan bekerja di lain jurusan. Nah, hmm, untuk mengenai hal itu dari saya itu masih butuh banyak pertimbangan sih Pak. hmm, Mungkin saya izin bertanya, hmm. untuk kita fresh graduate itu lebih baiknya kita melamar sesuai dengan jurusan kita karena kita tidak punya istilahnya pengalaman untuk apply di alih jurusan atau di alih bidang yang di luar kemampuan kita, atau mungkin kita nyoba-nyoba lamar ke apapun yang penting kita dapat kerja, nanti kita jadikan sebagai istilahnya batu loncatan untuk karir kedepannya gitu Pak. Tapi untuk selama ini saya tuh mikirnya uh, karena saya ingin sesuai dengan jurusan, saya ingin menjadi quality control, maka untuk pekerjaan pertama saya tuh pengennya yang quality control agar kedepannya tuh karir saya tuh bisa sesuai dengan harapan saya menjadi quality control seperti itu, Pak. Oke, aku share screen lagi ya. Karena kamu bisa nyebut bahwa aku tuh pengen ini gitu. Aku kasih contoh ya gitu. Biar kamu nanti jangan sampai gara-gara sharing sama aku akhirnya kamu kayak malah nyimpang padahal itu yang nggak kamu pengen gitu. Misal contoh ini kamu istilah nyebut ya, aku pengen jadi QC. Oke? QC yang sesuai bidangmu tuh ada di industri apa aja gitu. Oke? Misalkan di apa misalkan FMCG ada nggak gitu, di petrokimia ada nggak, di oil and gas ada nggak, di garment ada nggak, di industri apa lagi ada nggak gitu. Temukan dulu di industri apa yang ada semua. Udah ketemu. Habis itu cari tuh daftar perusahaan FMCG di Indonesia, daftar perusahaan apa misalkan petrokimia di Indonesia, daftar perusahaan oil and gas di Indonesia, daftar perusahaan kelapa sawit di Indonesia, daftar perusahaan garment gitu di Indonesia atau pabrik-pabrik di Indonesia itu. Temukan ini semua. Oke? Kalau udah temu gitu, kamu lihat lagi mereka tuh tipe pola nge-share lokernya di mana gitu. Yang nge-share loker lewat LinkedIn mana aja? Oh, ini semuanya ada di LinkedIn. Oke. Terus yang nge-share lokernya lewat job portal A, oh cuma ini dan ini. Kemudian yang lewat job portal B, oh job portal B itu di sini, 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 sini. Job portal C, nah gitu. Karena kamu harus menentukan ada perusahaan yang nge-share lokernya cuma di sini, di sono nggak ada. Ada yang di sono, sini nggak ada, kayak gitu. Oke? Jadi yang harus kamu lakukan ini adalah satu menemukan perusahaannya, oke? Setelah menemukan perusahaannya, gitu, bisa langsung temukan lokernya atau temukan
perwakilan perusahaan dalam arti rekruter. Rekruter paling gampang ditemukan di mana? Ya di LinkedIn gitu. Perusahaan ini adanya di mana? Oh, lokernya ada nggak di website? Ada. Di IG-nya ada nggak? Nggak ada. Di TikTok-nya nggak ada gitu. Oh, terus dia biasa lewat apa? Oh, buka LinkedIn aja. Di official LinkedIn-nya ada loker nggak di menu job atau di post gitu? Nggak ada. Ada rekruternya, ada connect ke beliau gitu. Biar nanti kalau udah di-confirm, biar kamu bisa DM nanya gitu. Ini cara yang lebih apa namanya, kompleks berangkat dari QC ini. Oke? Gitu. Pakai cara ini bisa. Terus bisa pakai cara apa? Aku kasih alternatif yang kedua. Kalau tadi berangkat dari sisi QC-nya, baru di breakdown nyari ke perusahaan gitu. Nah, yang kedua dibalik gitu. Kamu punya akun apa aja sekarang? Aku punya LinkedIn, aku punya Jobstreet, misalkan tadi ya, aku sebut merek gitu, aku bukan orang Jobstreet, tapi aku promosiin Jobstreet mulai nih, Jobstreet. Aku punya apa gitu, portal portal lain gitu. Nah, kamu bikin CV yang bagus dulu, ya kan? CV-mu udah bener dulu, terus pastikan informasi, nanti kan masing-masing profil LinkedIn, profil Jobstreet, portal karir yang lain, itu kan butuh dilengkapi tuh. Pastikan info yang ada di CV udah keduplikat gitu untuk ngisi profil ini. Jangan sampai kamu nulis seadanya, jangan sampai kamu sibuk ngelamar kerja lewat LinkedIn tapi profil LinkedInmu banyak yang kosong. Di CV ada pengalaman magang, di LinkedIn nggak ada. Di CV ada organisasi, di LinkedIn nggak ada. Kayak gitu. Oke? Karena ibaratnya tuh kamu punya, ini kamu katakanlah ya. Hijabnya segitiga. Nah, kamu punya pengalaman. Pengalaman diri kamu duplikat ke CV. Dari CV kamu duplikat kemana-mana. Kan gini. Gitu. Pastiin ini dulu udah. Kalau ini udah gitu kan. Yang kamu lakukan sekarang adalah dengan apa? Menggunakan filtering. Job portal itu ada filternya, ya kan? Gitu. Kamu mungkin udah ngeliat postinganku beberapa hari yang lalu yang ada di LinkedIn, yang ada part 1, part 2, cara nyari loker gitu. Kalau belum nanti dicek gitu. Atau di postinganku lain, dibuka channelku, buka bagian playlist, FAQ seputar karir, aku sebut misalkan waktu itu 5 cara nemukan loker di LinkedIn gitu. Ini salah satunya ya aku jelasin ya. Misalkan kau buka LinkedIn, ya. Terus habis itu kamu di search bar di atas itu kamu tulis aja dibutuhkan QC gitu kan. Enter. Kan muncul tuh hasilnya banyak. Kan di atas ada menu filtering gitu. Nah, mainkanlah filtering itu. Kayak gitu. Jadi mainkanlah itu, misalkan yang lokasinya di sini postingan. Misal aku cari yang ada kata QC sebagai postingan. Kapan gitu. Nanti kamu akan nemukan tuh loker. Kemungkinan dua, nemu lokernya atau nemu akunnya gitu. Nah, cara lewat LinkedIn yang paling bagus, ini aku ngomongin LinkedIn dulu ya gitu. Nanti kalau kamu tuh bisa eh, dengan pakai menu filtering tadi gitu, nanti kamu akan melihat ada orang gitu, ada orang, suatu akun gitu ya, akunnya orang gitu, dia bikin postingan di mana di dalamnya itu membutuhkan staff QC bla 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 gitu. Nah, kalau kamu nemukan kayak gini, maka orangnya kamu connect, lokernya kamu lamar. Paham nggak? Jadi di LinkedIn tuh bisa jalan bareng gitu. Kan kadang tuh loker kan nggak harus di menu job di atas kan. Abisin dulu yang paling mudah. Jadi gini, nyari loker itu lakukan yang termudah dulu. Kalau lewat job portal kan yang tinggal klik-klik-klik doang gitu loh, yang nggak perlu banyak isi kan. Tapi kalau itu habis, maka kamu cari postingan gitu, ya kan? Dengan kata kunci tadi dibutuhkan QC, dicari QC, QC Jawa Timur, QC Jawa Tengah, QC Jakarta, Jakarta QC gitu-gitu. Atau dipanjangin gitu, quality control gitu-gitu. Atau mungkin QA juga, quality assurance gitu-gitu, misalkan. Jadi nanti akhirnya kamu akan melihat kayak gini. Kalau memungkinkan, akunnya kamu connect, postingannya kamu apply. Tapi kalau postingannya nggak sesuai dengan yang kamu pengen, ya at least orangnya kamu connect, biar kamu bisa tanya. Itu adalah cara pakai LinkedIn, cara menumbuhkan koneksi sambil nyari kerja. Gitu. Jadi jangan cuma apply-apply. Nah, cara perlakuan di LinkedIn beda dengan di Jobstreet. Gitu. Jobstreet kan kamu nggak bisa ngobrol sama akun orang-orang, akun pribadinya kan gitu. Berarti kamu harus pastikan dulu profilnya
lengkap. Setelah itu baru main filter pekerjaan kayak gitu. Oke. Baru kamu main filter kerjaannya, ya udah apply aja gitu. Ini membuktikan apa? Bahwa pengalaman pribadi ditulis di CV. Tapi begitu CV masuk platform beda-beda, perlakuannya beda-beda gitu. Oke? Gitu. Jadi kamu harus sadari bahwa CV itu harus bener cara bikinnya dan cara pakainya. Kalau kamu masih merasa bahwa aku masih pengen gitu kerja sesuai dengan jurusan, ya udah optimalkan dulu itu. Cari yang QC itu sampai habis gitu. Oke. Nah, tapi kalau aku pengen nyoba bidang lain, bidang apa, kan aku nggak punya pengalaman gitu. Ini aku sebagai info ya. Setiap pengalaman pasti menghasilkan skill. Dan setiap pengalaman pasti menghasilkan lebih dari satu skill. Contoh, contoh ya. Kamu kerja, kamu kerja online shop, jualan hijab yang kamu pakai, kan? Jualan hijab di sosial mediamu dan kamu punya akun di marketplace, katakanlah. Oke? Yang kamu lakukan apa aja sih gitu? Yang aku lakukan itu adalah aku foto-foto produk, ngelengkapin isinya, bikin metadatanya lah gitu ya. Deskripsi produk dan lain-lain, aku upload ke marketplace. Kadang aku foto-foto video dan lain-lain, aku foto-fotoin, aku bikin konten hariannya, aku posting di sosmedku kayak gitu. Dari kegiatan itu kamu udah punya pengalaman sebagai konten kreator gitu. Ya nggak? Graphic designermu sendiri, sebagai copywriting kontenmu sendiri. Terus nanti ada yang ngechat, nanya soal produk, terus nanya ketersediaan barang dan lain-lain. Terus kalau ada yang komplain, ada yang nanya, ada yang minta panduan ini itu, kamu punya pengalaman customer service. Kalau komplain berarti komplain handling, ya kan? Terus habis itu kamu live shopping tuh misalkan, live IG, live apa gitu kan, buat jual, ayo kayak beli gini gini gini. Oke, 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 gini gini gini. Di situ kamu ada skill sales and marketing atau sales online sales gitu, ya kan? Terus habis itu kamu bikin pembukuan tuh gitu terkait dengan omset harian dan lain-lain. Terus ide bisnismu nanti ke depan ekspansinya gimana? Kamu punya skill administrasi gitu. Padahal cuma jualan hijab, skillmu tuh sebenarnya banyak di sini gitu. Gitu. Ya kan? Kalau yang kelihatan sebagai judul karena posisimu sebagai seller, maka skillku cuma sales gitu. Tapi di dalamnya ini kan ada customer service-nya, ada administrasinya, ada mungkin nanti graphic design rekaman karena kontennya kamu bikin sendiri gitu. Ya kan? Konten kreator gitu misalkan. Nah, ini adalah skill-skill yang coba digali dulu. Sejauh ini kamu punya pengalaman kerja, mungkin magang, organisasi dan lain-lain gitu. Mungkin dari judulnya ibaratnya ya pengalamanku cuma itu. Tapi kalau di didalemin kan di dalamnya ada aktivitas lain tuh gitu. Nah, itu merupakan skill gitu. Pasti suatu aktivitas tuh skillnya lebih dari satu. Nah, itu yang kamu boleh tonjolkan ke permukaan bila kamu ngelamar kerja alih bidang gitu loh. Gitu. Itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau memang tadi kamu mau nyari dulu yang QC QA tadi, ya dipersilahkan caranya kayak aku tadi. Itu mau berangkat dari QC QA-nya, terus hunting perusahaannya, hunting perwakilan perusahaannya kalau perlu nyasar ke lokernya, atau tadi langsung pakai yang gampang dulu yang bisa lewat apa namanya, bukan tadi yang pertama kan pakai website tuh gitu ya, baru masuk ke sosmed gitu, baru masuk ke job portal. Nah, ini dibalik sekarang, job portal dulu lu mainin filter baru nemuin QC gitu. Ya kan? Kalau tadi kan QC ke job portal gitu. Kalau ini dibalik, job portal ke QC gitu. Sama aja gitu. Itu yang bisa kamu lakukan. Gitu sih. Oke. Ada pertanyaan atau respon apa gitu? Setuju nggak? Ini ya, ini boleh boleh percaya, boleh nggak dipercaya, boleh disanggah, boleh ditambahin, boleh. Karena ini sharing. Jadi harapannya nanti barangkali, oh aku udah pernah nyoba gini, udah pernah nyoba gini, hasilnya gini gitu. Boleh banget gitu. Ada respon nggak apapun itu? Atau pertanyaan lagi boleh? Ya ini menurut saya sudah itu sih Pak, kayak membuka pikiran saya dan wawasan saya atas penjelasan Bapak tadi. Jadi lebih banyak wawasan gitu. Oke gitu. Karena biasanya ya, kenapa kok aku jelasin ini sih gitu. Dan responnya tuh mirip-mirip lagi. Jadi nanti kamu berasa dejavu. Nanti buka channel YouTubeku, di scroll paling bawah nanti ada screenshot yang ada share screen tadi tuh bisa aku jadiin thumbnail gitu kan.
Itu yang udah aku tunjukin tadi. Akhirnya jawabannya pasti aku jadi terbuka dan lain-lain. Bukan apa-apa, karena memang di kampus manapun, di tingkat pendidikan manapun, aku tuh belum nemuin ada program yang ngejelasin begini loh, gitu. Aku pun di kampusku juga nggak ada gitu, gitu. Jadi kayak Iya, Pak, benar. aku tuh step by stepnya harus gimana ya, ngapain gitu, oke, gitu. Biasanya tuh usulannya usulan-usulan yang sifatnya manual. Manual tuh kayak gini. Coba tanya kakak tingkatmu, gitu. Kakak tingkatmu pada kerja di mana, gitu. Iya. Ada yang cewek kan, coba ditanya dia kerja di mana, lagi ada kantor nggak di sana, coba hubungi dia dan lain-lain. Aku nggak nyebut itu dari tadi, padahal itu juga solusi loh buat kamu, gitu, ya kan? Gitu. Biasanya kan suatu angkatan kan punya hubungan yang erat, tapi orang teknik kan sama angkatan atasnya aja kenal gitu ya. Aku sama yang 15 tahun ke atasku aja aku tahu gitu. Karena kita sering sering ada kegiatan bareng, kumpul bareng, masih rame di grup gitu kan. Terus ada kalau ada makrab-makrab atau ada ospek-ospek jurusan masih pada aktif gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang bisa kamu optimalkan cara offline semacam tadi gitu kan. Tapi kan balik lagi, kalau kakak tingkatmu nggak jadi recruiter, dia nggak bisa mensuplai info loker secara terus menerus sama kamu gitu, ya kan? Nah, yang perlu kita tingkatkan segera adalah menambah, membuat sebanyak mungkin sumber info loker. Oke, teman-teman di grup loker, komunitas yang ada kamu atau mungkin ada yang di grup lain, rata-rata itu sehari ngirim lamaran tuh 20 sampai 30 lamaran per day. Rata-rata ya, gitu. Aku nggak minta kamu banyakin, no. Tapi sekarang ibaratnya logikanya adalah dulu nyari loker tuh susah, sumber loker tuh susah gitu ya. Sekarang tuh sumber loker ada banyak gitu, job portal banyak gitu, ya kan. Terus aku LinkedIn dulu nggak kayak gini. Aku punya LinkedIn tuh 12 tahun yang lalu, 2010. Aku waktu masih jadi mahasiswa baru. LinkedIn nggak kayak gini, nggak ada lingkaran hijau, open to work gitu-gitu nggak ada gitu. Orang posting ya bahasa Inggris. Aku pikir ini platform belajar bahasa Inggris gitu, buat chatting tapi non dating gitu, gitu. Tapi ternyata malah jadi ada fitur job portalnya gitu kan, gitu. Jadi itu yang harus kamu kamu coba explore lagi gitu, bahwa aku nyari loker atau aku nyari orang yang nah, menginfokan loker secara terus menerus gitu. Ada 5 cara biar kamu bisa nemuin loker di LinkedIn. Nah, nanti kamu explore lagi tuh 5 cara ini harus kamu coba. Kebanyakan orang tuh apa? Bikin akun seadanya, upload CV, dah apply. Kalau enggak, perkenalan diri berkali-kali. Perkenalkan nama saya ini, saya sedang open mencari kerja, bla 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 bla. Yang dilampirin pas foto, CV gitu mulu. Yang nggak bisa kayak gitu kan? Gitu. Kamu nggak boleh melakukan hal yang kayak gitu. Dan kamu harus intensitas tinggi. Kenapa? Satu, suka nggak suka, mau nggak mau, kalau kamu ngincer bidang tertentu, itu pasti lebih sempit daripada yang bidang yang lain. Oke? Maka kamu harus intensitas tinggi. Yang kedua harus konsisten, ya kan? Kenapa? Karena kita nggak tahu, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus setiap hari. Karena kita nggak tahu kapan perusahaan akan rilis info loker yang sesuai dengan kita. Yang nomor tiga, mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan dibandingin sama kandidat lain. Kamu bukan kandidat tunggal. Kamu pesaingmu tuh ya kakak tingkat, adik tingkat, teman seangkatan, terus kakak tingkat, adik tingkat, teman seangkatan dari kampus lain seluruh Indonesia misalkan, atau dari orang yang udah kerja tapi pengen daftar kerja sesuai yang kamu lamar ya gitu, gitu. Itu kan pesaing-pesaing semua kayak gitu. Sehingga yang kamu lakukan tuh harus intensitas yang tinggi, jumlah banyak dan konsisten tiap hari. Di saat orang weekend liburan, nggak ada liburan. Di saat orang udah pada tidur, kamu bangun apply aja, nggak masalah. Pagi, siang, sore, malam apply nggak masalah. Tengah malam nggak apa-apa. Kalau Oh, strategimu kalau ngirim, oh, ya, kalau strategimu ngirim lamaran cuma di jam kerja aja atau di hari kerja aja, betul, itu salah satu strategi kalau ngirim lamaran lewat email. Tapi LinkedIn dan job portal itu nggak berlaku aturan begitu. Nah, ini tidak disampaikan dari sumber-sumber yang biasanya teman-teman yang udah review sama aku dapatkan. Sumber-sumber di konten-konten orang tertentu, kayak gitu. Aku nggak salahin, karena itu nggak salah. Tapi ibaratnya kamu akhirnya jadi menyimpulkan sesuatu dari info benar yang belum komplit. Oke? Gitu. iya, Pak. Saya Info, kira kalau apply di job portal kayak LinkedIn, Jobstreet itu harus di jam kerja. no.
Nggak. Jadi kita apply itu dari akun HRD-nya atau dari perusahaannya itu nggak ada jamnya gitu ya, Pak? Jam berapa Ya, kita apply-nya gitu. ya begini. Aku kasih tahu awal mulanya dulu ya gitu. Biar ini video nanti di-share lagi bahwa ada strategi mengirimkan lamaran di jam kerja dan di hari kerja biar apa? Karena rekruter itu biasanya kerja di hari kerja dan jam kerja, di mana kemungkinan mereka membuka email lebih tinggi daripada after office atau weekend. Oke? Sehingga aku berharap dengan mengirimkan lamaran di jam kerja dan hari kerja, emailku masuk pada saat beliau-beliaunya sedang standby atau sedang on email, walaupun sambil ngapa-ngapain kan nanti pasti balik ke emailnya lagi. Biar apa harapannya? Diprosesnya cepat, segera. Kayak gitu. Itu betul gitu. Tapi kalimat komplitnya nggak gitu. Gitu. Kalimat komplitnya adalah mengirimkan lamaran kapanpun itu baik, tapi di jam kerja lebih baik. Oke, aku ulang lagi ya. Mengirimkan kapanpun itu baik, tapi mengirimkan lamaran di jam kerja itu lebih baik. Artinya bukan mengirimkan lamaran di hari kerja dan jam kerja aja, tapi di luar dicuekin. Tapi pada saat hari kerja dan jam kerja intensitas tinggi gitu. Di luar jam kerja sedikit-sedikit nggak masalah, itu benar. Atau di hari kerja dan jam kerja kirimkan lamaran, email itu ditumpuk aja di hari kerja dan jam kerja gitu. Nanti kalau di luar jam kerja, di luar hari kerja, di platform job portal boleh nggak? Boleh gitu. Jadi maksimal, jadi mayoritas email dikirim di hari kerja dan jam kerja gitu. Yang minoritas email dikirim di luar itu. Kenapa aku ngomong minoritas? Karena ngirim email di weekend itu bisa. Aku pribadi nih, 2 pekerjaanku aku lamar di hari libur tengah malam. Gitu. Lolos, yang satunya empty. Gitu. Yang satunya ya biasalah gitu. Tetap lolos. Kenapa? Karena tadi job portal tidak menggunakan window waktu. Mereka pakai perankingan. Itulah kenapa LinkedIn misalkan minta CV-mu di-upload, tinggal klik ada fitur easy apply. Jobstreet juga ngelengkapin profil, CV-nya di-upload, tinggal diklik-klik-klik doang. Nanti mereka nggak pakai window waktu tapi perankingan. Jadi informasi di profilmu udah lengkap, diekstrak nanti beserta dengan kata-kata promosinya, isi CV-nya juga nanti diekstrak, dicocokkan dengan kata kunci yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh si recruiter. Nanti kalau korelasinya tinggi, ini sistem pencocokan, ini ETS ya namanya. Itu nanti akhirnya akan disusun berdasarkan tingkat korelasi tertinggi sampai terendah. Karena ETS Friendly kan skor. Kecocokan 0 sampai 100% lah rentangnya katakanlah gitu ya. Skalanya. Nanti yang korelasinya makin tinggi, yang akan disodorkan lebih dulu di halaman depan akun perusahaan atau akun rekruter. Adanya orang gini, ini rekomendasi pertama, kedua gitu. Gitu. Jadi misalkan kalau kamu ngirim lamaran lewat Jobstreet gitu, terus di situ udah kamu ditolak, tapi statusnya misalkan lamaran sudah selesai diproses atau Anda tidak sesuai atau lamaran ditolak gitu, atau misalkan CV Anda diunduh dan lain-lain gitu, walaupun kamu nggak diterima gitu ya, belum lanjut ke tahap selanjutnya, artinya lamaran kamu itu sudah sempat muncul di halamannya rekruter, paham nggak? Gitu. Tapi beliau memutuskan bahwa cuma ngintip doang, belum ambil keputusan kayak nggak sesuai gitu kan, ada menunya. Nanti kamu browsing lagi ya, tampilan Jobstreet versi rekruter tuh kayak gimana gitu. Oke, itu contohnya. Terus habis itu udah sempet muncul kayak, oh ini nggak sesuai gitu, udah gitu ditolak kayak gitu misalkan, gitu nggak sesuai gitu. Tapi dengan nggak sesuai tadi kita harus ngambil sisi positifnya bahwa minimal lamaranku berarti udah sampai dalam tanda kutip di mukanya rekruter gitu loh. Oke, artinya caranya udah bener, sistem ETS-nya udah jalan. Tapi balik lagi gitu. ETS friendly itu kan artinya kan CV kita gampang dibaca secara sistem. CV kalau gampang dibaca, tapi kalau isinya yang kita cari nggak ada ya sama aja, paham nggak? Gitu. Ya kan? Gitu. Iya, Pak. Pintu ini dibuka tinggal didorong. Kalau yang kita cari di ruangan nggak ada, tetap kita tinggal. Tapi kalau ada ruangan,
isinya barang yang kita cari di situ kekunci, ya gimana caranya kejebol kayak gitu. Sama gitu. Ini ada orang sesuai kualifikasi, walaupun dia nggak ngelamar, kita DM-in sampai dia mau gitu. Rekruter bisa sampai juga kalau itu udah nggak hunting gitu. Jadi kita balik lagi ke topik ya gitu. Bahwa silahkan kirimkan lamaran kapanpun gitu. Jadi kalimatnya tuh semacam itu. Oke. Nanti kamu gini, kalimatku ini jangan dipercaya dulu. Buktiin. Kamu hari apa ya? Sabtu. Hari Sabtu siang buka LinkedIn. Oke. Terus di menu search gitu, kamu tulis aja dibutuhkan. Enter. Oke. Terus di filter post. Pilih yang postingan. Jadi postingan yang ada kata dibutuhkan. Terus time-nya, waktunya kamu yang 24 jam atau dari 24 jam yang lalu sampai sekarang. Oke. Kamu akan melihat ada postingan rekruter yang dipost di hari Sabtu siang itu. Pertanyaanku, pakai logika ya, gitu ya. Nggak tahu, ini nggak ada bersalah. Pilihan masing-masing orang. Ini nggak ada bersalah. Ada rekruter di hari Sabtu posting loker di LinkedIn siang hari. Lokernya cocok sama kamu. Oke? Cara ngelamarnya adalah bagi yang berminat, silahkan kirimkan lamaran bla 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 ke email ini. Lokernya baru di-share 10 menit yang lalu. Katakanlah hari ini jam 1 siang di hari Sabtu. Pertanyaanku, apa yang akan kamu lakukan? Padahal kamu juga free, kamu juga lagi nyari loker di LinkedIn. Oh, ini lokernya baru di-post nih sama rekruternya 10 menit yang lalu, sesuai dengan aku nih. Oke, kirimkan lamaran lewat email. Oke, besok Senin pagi aku kirim. Atau aku kirim sekarang tapi aku schedule biar desainnya Senin pagi. Atau kamu kirim sekarang juga. Gitu. Kamu milih yang mana? Karena saya beberapa hari yang lalu itu mendapatkan referensi kalau email itu harus di jam kerja. Jadi kalau weekend saya nemu loker itu saya simpan, kemudian saya apply-nya itu Senin di jam kerja. Seperti itu terus, Pak. Sebelum mendapatkan penjelasan dari Bapak tadi. Ya, nah sekarang dicoba. Gitu. Kalau aku ada loh, ini nggak ada bener salah kok. Ini strategi. Ingat ya, strategi ini tuh. Strategi masing-masing. Ada strategi itu pinter-pinteran, hebat-hebatan, banyak-banyakan, cepet-cepetan, itu strategi. Oke, itu nanti di sesi detail lah, aku detailin gitu. Aku lihat loker, oh ini sesuai nih QC nih. Siang, aku memang ini lagi ngeluarin waktu ngelamar kerja. Beliaunya posting loker di hari Sabtu siang. Dalam hati, dia gabut apa gimana ya? Dia kan rekruter. Hari kerja sampai Sabtu apa? Kan sampai Jumat. Ngapain dia share hari Minggu? Hari Sabtu siang. Oh, dia ngirimnya ke situ. Aku akan kirim saat itu juga. Aku kirim saat itu juga lewat email. Orangnya udah connect sama aku belum? Kalau udah aku DM. Selamat siang, Bu. Perkenalkan nama saya ini. Terima kasih atas info lowongan kerja yang baru saja Ibu post melalui akun LinkedIn Ibu. Saya sangat tertarik dan baru saja saya mengirimkan lamaran ke email tersebut. Semoga sudah diterima dengan baik ya Bu lamaran saya. Apabila Ibu membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, dipersilahkan untuk dapat visit ke akun LinkedIn saya atau menghubungi saya melalui email ini atau WhatsApp ini. Terima kasih ya Bu, selamat berakhir pekan, kirim. Aku chat kayak gitu. Kenapa kok aku kirim email saat itu? Rekruter pasti punya alasan kali kenapa hari Sabtu dia juga tetap ngirim lamaran. Iseng aja dulu. Aku udah nemuin tuh dari minggu-minggu lalu. Hari Sabtu ada, hari Minggu ada. Oke, nanti kamu coba dulu hari Sabtu siang atau Sabtu sore deh. Sama hari Minggu sore. Kamu search kayak cuma dibutuhkan itu aja. Berapa banyak rekruter? Banyak banget. Pertanyaan ngapain rekruter Sabtu Minggu kayak gitu? Karena nge-share loker itu bukan hobi, bukan kayak wah aku seneng aja nge-share loker. Mereka tuh butuh orang, butuh. Kamu kalau butuh sesuatu, pengen yang pemenuhannya cepat atau lambat? Cepat. Pengen yang berkualitas atau yang jelek? Kualitas. Iya, gitu. Makanya karena aku butuh yang berkualitas dan cepat, cepatnya ya, aku caranya dengan apa ya? Kayak tadi gitu. Aku itu kan ibaratnya kayak extra miles-nya beliau-beliau yang harusnya liburan mungkin berakhir pekan nongkrong di kafe sambil
Aku pernah ada rekruter yang bener-bener kayak nongkrong itu malam, dia masih buka laptop, masih ngefilter. Ditarget gitu pemenuhan itu. Karena nggak jarang ada suatu proses rekrutmen gitu, seret, sampai tahap tertentu tuh nggak ada yang cocok semua. Ulang lagi dari awal, nyari kandidat lagi. Jadi posisi yang udah dibuka, dibuka lagi. Sudah tutup, buka lagi. Atau yang udah dibuka, diperpanjang. Karena yang ada tuh masih meragukan semua. Nah, masuk tuh kayak tadi. Gitu. Dan yang kedua, hari Sabtu barusan di post. Bukankah artinya beliau tuh kemungkinan masih belum jauh-jauh gitu ya dari laptopnya ya? Jangan-jangan beliau masih otak-atik LinkedIn. Itu loh maksudku. Gitu. Ya, kalau nanti strategi yang nunda kayak tadi, takutnya apa? Satu, beliau-beliaunya ngeproses email dari yang paling bawah duluan. Gitu. Kalau pelamarnya 1000, kamu adalah pelamar nomor 600. Oke? Yang mereka butuhkan cuma 5 orang. Gimana kalau dari 1000 pelamar, kamu nomor 600, mereka cuma butuh 5 orang, tapi mereka sudah yakin menemukan 5 orang untuk ke tahap selanjutnya dari katakanlah 300 pertama yang mereka filter. Dari semua email itu, dari 300 pertama, aku yakin aku udah nemu 5 orang untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Terlalu dikit ya 5 ya, 100 deh. Dari 1000 lamaran, aku yakin udah 100 orang aku temuin. Dari 300 pertama ini, aku udah nemu 100 orang yang boleh lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi nomor 301 ke belakang itu bukan karena jelek, bukan karena nggak cocok, belum kepegang. Itu bayaran dari penundaan loh maksudku, kayak gitu. Yakin deh, kalau ada yang ngomong, nggak kayak gitu kak, recruiter tuh baca CV itu cuma beberapa detik, ya beberapa detik ada yang kayak gitu. Apa jaminannya recruiter semua dari Sabang sampai Merauke baca CV cuma beberapa detik doang gitu? Kalau posisinya apalagi yang strategis gimana? Kalau itu dia memang perusahaannya tuh mohon maaf ya budgetnya terbatas gitu, gimana gitu? Jadi rekrutmen itu walaupun orangnya belum dapet, itu spending money-nya tuh udah keluar terus loh kayak gitu. Itu gimana gitu? Kamu udah penempatan nih, udah deploy, udah onboarding gitu. Itu kamu belum menghasilkan uang loh buat kita. Kecuali kamu udah kerja dulu sebulan ya gak? Gitu. Karena itu investment gitu. Nah, ini hal-hal yang semacam inilah yang akhirnya balik lagi ke strategi masing-masing orang. Aku nggak mau memaksakan strategi ini ke banyak orang, tapi jangan sampai kamu salah tangkap bahwa ngirim lamaran cuma boleh di jam kerja, di luar jam kerja nggak boleh. No, itu strategi, salah satu strategi optimasi ngirim lamaran via email. Job portal nggak berlaku. Cara simpelnya ya buktinya tadi, salah satu buktinya. Apa jaminannya rekruter nggak ada yang buka laptop, nggak ada yang buka ngirim lamaran gitu di luar jam kerja atau di hari kerja. Itu di luar banyak tuh teman-teman buruh tuh di pabrik-pabrik. Mereka cuma bisa ngirim lamaran after office setelah selesai shift atau waktu weekend, waktu sibuk sama keluarga. Buktinya bisa pindah-pindah kantor. Itu buktinya Jobstreet sama LinkedIn tengah malam kamu buka masih bisa diakses. Nggak ada kayak website sedang down, ini sudah malam ayo bobo. Nggak ada kayak gitu tulisan notes kayak gitu. Boleh diakses, boleh lamar. Balik lagi, gimana kalau kamu pengen ngelamar kerjanya di belahan dunia yang lain? Kita malam sono siang, kamu remote kerjanya. Bukankah banyak job portal ada fitur kerjaan pengen yang gimana, ada fitur yang remote gitu misalkan. Ada filter freelance gitu. Itu nggak berlaku makanya teori-teori tadi gitu. Sehingga makanya balik lagi gitu. Kita harus bijak bahwa pada saat kita menemukan suatu referensi atau sumber belajar, kamu harus bandingkan dengan yang lain atau ibaratnya kamu harus cari tahu dulu. Ini tuh mungkin kebenaran, tapi apakah ini udah 100% kebenaran atau masih parsial gitu. Ini cuma kutipan doang kayak gitu. Oke. Nah, dari yang aku sampaikan ini jangan langsung dipercaya dulu. Besok hari Sabtu kamu cari dulu, buka dulu, coba iseng apply. Gitu. Gitu. Kayak gitu. Karena nanti kamu akhirnya akan menonjol loh. Ini aku ngomong kayak gitu nggak apa-apa. Di saat recruiter bikin postingan di LinkedIn Locker, orang-orang sibuk liburan, kamu apply. Jadi kamu chat di waktu orang jarang chat. Jadi kan kamu akan di fast respon. Aku ngomong gini tuh karena aku buktiin sendiri. Ini nanti bisa berlaku di banyak hal. Ini namanya sudut pandang yang terbalik.
ada job fair, orang berbondong-bondong ke sana. Aku nggak lamar job fair, contoh. Lah orang hebat ngumpul jadi satu di sono misalkan. Jadi lah loker-loker yang nggak ikut job fair gimana? Dicuekin kan? Nah, pada saat mereka pada berbondong-bondong ke sana, ya aku sibuk lamar yang sini dong. Gitu. Mereka fast respon di sana, aku fast respon yang di sini. Senang nggak kalau kamu posting sesuatu di fast respon? Seneng. Urusan nanti lolos atau enggak kan nanti dulu. Yang penting kan begitu kamu segera tahu kamu cocok, kamu segera tahu lanjut. Kamu segera tahu kamu nggak cocok, berarti ya udah move on langsung ke loker selanjutnya kayak gitu. Ini namanya sudut pandang yang terbalik kayak gitu. Bisa nggak? Bisa. Balik lagi ini strategi. Jadi tapi yang penting adalah jangan sampai kamu ngelakuin strategi nggak tahu why gitu. Jadi kamu harus tahu how why ya. How and why-nya gitu. Ngirim lamaran harus di jam segini. Why? Kenapa? Karena buat gini-gini. How? Terus gimana? How kalau di waktu itu, kalau di luar itu gimana? Jangan sampai dicuekin. Karena kan jam kerja katanya cuma 8 jam. Waktu 24 jam. 8 jam itu cuma sepertiga. Masa dari 24 jam yang dipakai cuma sepertiganya. 2/3-nya mah dicuekin. Padahal itu porsi terbesar. Ya kan? Kayak gitu. Ingat ya. Pengalaman diri, kita bikin kembarannya sebagai bentuk tertulis, yaitu CV. Tapi begitu CV ada, kita duplikat ke masing-masing channel, perlakuannya udah beda. Gitu. Berarti perlakuan ini bisa dianggap sebagai strateginya. Strategi ke email beda dibanding strategi ke job portal. Gitu. Salah nggak beliau-beliau yang menyampaikan ngirim lamaran cuma di hari kerja jam kerja? Enggak. Cuman apa balik lagi gitu. Itu konteksnya apa gitu. Cuma segitu gitu. Kalau nggak percaya lagi, tanya orang yang kerja di Jobstreet, tanya orang yang kerja di LinkedIn. Bener-bener karyawan Jobstreet nih misalkan. Kak, ngelamar di Jobstreet cuma boleh di jam kerja ya gitu. Iseng aja tanya gitu. Buat pembuktiannya gitu ya. Ingat ya, yang aku sampaikan jangan dipercaya, dilakukan dulu. Udah cukup jelaskah untuk yang sesi kedua ini? Udah, Kak.